Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Denesa dari Sabang Semai Merauke, terutama teman-teman Kang Daraman Denesa dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kita panjatkan salam serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sawri sodri wa yasiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, pribadi akan mengaturkan perihal tentang bekerja kepada Allah. Ya. Bekerja kepada Allah dengan konsep amanah tanda perintah. Dan yakinlah, setiap apa yang kita kerjakan, kita tunaikan sesuai dengan tanda yang Allah berikan, maka kita lakoni perintahnya. Nah, contoh ketika kita melihat tanda dari Allah, yaitu ketika kita keluar rumah dan di depan rumah banyak tumpukan sampah. Nah, sudah jelas tandanya tumpukan sampah, berarti perintahnya kita bersihkan itu sampah. Terus dan terus melangkah, ketika melihat tanda, lakoni perintahnya, maka sampai meluaskan kesadaran di ranah ATP, amanah tanda perintah. Maka itulah yang disebut bekerja kepada Allah, dan yakin bahwa Allah akan memberi rezeki yang tidak diduga-duga. Kembali kita contohkan kepada saudara-saudara kita yang bekerja di Taiwan, di Hong Kong, di Saudi. Mereka bekerja kepada tuannya. Berarti mereka itu ya dibajas sama tuannya. Namun mindset itu harus kita robah. Ketika kita bekerja kepada tuan kita atau juragan kita, tapi kita sesuai dengan tanda yang dilakonin. Nah, akhirnya si tuan itu senang dan si tuan itu merasa terpuaskan, terpenuhi keinginannya. Nah, akhirnya si tuan itu menggaji kita. Nah, dan siapa tuan itu? Ya, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita tidak yakin bahwa Allah menggaji kita, ya, bahasanya, berarti kita harus selalu menunaikan segala perintahnya. Dan selama kita menunaikan pekerjaan, bahasa umumnya, kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggaji. Nah, jadi bahasa gaji di sini adalah suatu pemberian mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa rezeki, dan rezeki itu bermacam-macam, baik kedamaian hati, ketenangan jiwa, kesehatan badan, nah, kelangsungan keluar masuknya napas ini, itu adalah rezeki dari Allah. Dan Allah akan mentajalikan atau mengainul yakinkan rezeki itu berwujud uang, harta, anak. Namun semua itu setelah kita melewati atau menunaikan yang disebut dengan ATP atau melakoni amanah tanda perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika konsep ATP ini kita lakonin dengan benar, maka kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat akan didapat.
karena itu sudah janji Allah. Maka mari kita sama-sama belajar memahami dan menyelami hakikat tanda yang Allah berikan kepada kita semua untuk kita tunaikan. Maka rubah juga mindset kita bahwa kita ini bekerja kepada Allah, kita ini mengabdi, walaupun dalam koridor kita bekerja di suatu perusahaan atau di sebuah namanya rumah seseorang atau di instalasi lain, mindset kita rubah bahwa kita ini bekerja kepada Allah, bukan kepada makhluk. Karena di setiap makhluk itu adalah af'al Allah. Nah, jika mindset itu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan yakin bahwa semua itu adalah perintah Allah, maka yang menggaji kita itu ya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita bekerja tidak sembarang bekerja, tidak sekonyong-konyong bekerja, tapi harus memahami tanda. Maka ketika udah memahami tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bekerja kita itu tidak sia-sia belaka. Maka di dalam menunaikan perintah Allah itu, atau kita melaksanakan aktivitas jasad kita ini, harus sesuai dengan tanda atau ayat yang Allah berikan kepada kita, agar perintah kita tidak salah menunaikan atau tidak salah menjalankan pekerjaan kita. Hanya contoh, bekerja kepada Allah yang lebih tercerna lah logika. Kita ini diamanahkan dagangan. Nah, tandanya pembeli. Berarti perintahnya kita harus melayani konsumen atau pembeli itu dengan ramah tamah, dengan sikap santun, dan dengan etika yang luhur. Walaupun harga jual atau harga belinya murah ataupun mahal, tapi kita melaksanakan perintah Allah sesuai apa yang berlaku di dagangan itu, dan tidak menyalahgunakan atau membohongi si konsumen. Dari harga murah kita naikkan menjadi mahal, tapi dengan harga yang sewajarnya, dengan harga yang terjangkau. Nah, itu adalah salah satu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mindset kita rubah bahwa yang memberi itu adalah af'al Allah, perbuatan Allah. Jangan melihat kepada makhluknya, kita terobos, tembus kepada Allah, yaitu mukasafah. Nanti lain waktu insya Allah saya akan belajar dan mempelajari makna dan hakikat mukasafah yang sebenarnya. Semoga nanti saya dipahamkan oleh Allah. Insya Allah nanti saya berbagi. Namun saat ini kita belajar bekerja kepada Allah, dan biarlah Allah yang menggaji, namun sesuai dengan ATP kita masing-masing. Dan mari kita sama-sama merubah mindset atau pola pikir kita, bahwa yang ada Allah, dan yang ada hanya kekuatan Allah, dan yang ada hanya ulas asihnya Gusti Allah. Maka
semua itu akan Allah berikan suatu kebahagiaan yang akan bisa dinilai dengan rupiah. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Denesa dari Sabang sampai Merauke, terutama sahabat dan teman Kang Darman dimanapun berada. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lurus kepada Allah dan sadar Allah.